Halo semuanya, selamat datang di praktikum ketujuh mata kuliah mikrobiologi laut, materi kultur murni, metode cawan gores, dan perhitungan jumlah bakteri. Bagian 1. Kultur murni. Kultur mikrobiologi adalah suatu metode memperbanyak mikroba pada media kultur dengan pembiakan di laboratorium yang terkendali. Kultur mikrobiologi adalah metode dasar yang banyak digunakan sebagai alat riset pada biologi molekular. Seringkali berguna untuk mengisolasi kultur murni dari mikroorganisme. Kultur murni atau asenik adalah populasi dari sel-sel atau organisme multisel yang tumbuh tanpa kehadiran yang lainnya. Kultur murni dapat dimulai dari satu sel atau satu organisme, jadi akan terjadi genetic clones dari yang lainnya. Berikut merupakan kurva pertumbuhan bakteri dengan pengamatan lokonsentrasi sel terhadap waktu. Fase awal ketika bakteri dipindahkan ke medium yang baru merupakan fase adaptasi atau lag phase. Pada fase ini, bakteri yang baru dipindahkan akan mengalami adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh kesamaan medium dan lingkungan dengan kondisi sebelumnya, serta jumlah inokulum awal. Setelah bakteri dapat beradaptasi dengan lingkungan, bakteri akan berkembang cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik, sehingga fase ini dikenal juga dengan fase logaritmik atau log phase. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuh dan kondisi lingkungan sekitar. Fase logaritmik akan diakhiri dengan menurunnya kecepatan pertumbuhan populasi karena nutrien sudah berkurang atau adanya hasil metabolisme yang menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga kurva pertumbuhan akan menjadi datar. Mendatarnya kurva menandakan populasi yang tetap karena jumlah sel bakteri yang tumbuh sama dengan yang mati, sehingga fase ini disebut juga dengan fase pertumbuhan statis atau stationary phase. Pertumbuhan bakteri akan diakhiri dengan kurva yang menurun karena populasi bakteri mulai mengalami kematian. Fase ini disebut juga dengan fase kematian atau dead phase. Kematian bakteri dapat terjadi karena nutrien dalam medium serta energi cadangan dalam sel sudah habis. Kecepatan fase ini bergantung pada kondisi nutrien, lingkungan, serta jenis bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas reproduksi bakteri. Gambar A di sebelah kiri menampilkan tahapan pembelahan biner pada bakteri. Pembelahan biner diawali dengan replikasi DNA dan elongasi. Dilanjutkan dengan dinding sel dan membran plasma yang mulai membelah. Setelah itu, septum akan terbentuk dan DNA terpisah. Tahap pembelahan biner diakhiri dengan terpisahnya sel menjadi dua. Gambar B di sebelah kanan menampilkan bakteri Bacillus ceratiformis yang sedang berada pada tahap awal pembelahan biner. Kultur bakteri dapat ditumbuhkan pada cawan petri berbagai ukuran yang terisi lapisan agar. Setelah agar dikenai bakteri atau inokulasi, maka cawan petri diinkubasi pada temperatur yang optimum untuk mengembangbiakan bakteri tertentu. Biasanya 37 derajat Celcius untuk kultur dari manusia atau hewan, atau lebih rendah untuk kultur lingkungan. Cara lain dari kultur bakteri adalah kultur cair atau liquid culture, di mana bakteri yang diinginkan direndam dalam cairan kaldu atau liquid broth, yang merupakan media bernutrisi. Hal ini ideal untuk persiapan antimicrobial assay. Peneliti akan menginokulasi cairan kaldu dengan bakteri dan membiarkannya berkembang semalaman. Mungkin diperlukan penggoyang atau shaker agar bakteri tumbuh seragam. Bagian 2. Metode cawan gores. Strict plate method atau metode cawan gores merupakan teknik penanaman mikroba dengan goresan bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Cawan gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada medium agar,
sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada calon Petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba sehingga dapat dikultur lebih lanjut. Berikut merupakan cara kerja pada metode cawan gores. Yang pertama, panaskan jarum osek hingga membijar di atas bunsen. Kemudian, beri jarak dari bunsen dan diamkan hingga dingin. Kedua, gunakan osek yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri. Ambil sebanyak 1 osek. Ketiga, goreskan pada permukaan medium agar, dimulai dari satu ujung. Hati-hati saat menggores, jangan sampai medium rusak. Osek yang disentuhkan pada permukaan medium sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam. Keempat, setiap kali menggoreskan osek untuk kuadran berikutnya, pijarkan osek terlebih dahulu dan biarkan dingin. Kelima, inkubasikan cawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu dalam inkubator selama 24-48 jam dan amati pertumbuhannya. Gambaran mengenai langkah-langkah tersebut dapat diamati pada gambar teknik transfer aseptis kultur mikroba dari tabung reaksi ke cawan Petri menurut Tabo tahun 2004. Metode cawan gores dibagi menjadi beberapa tipe, di antaranya yang pertama, goresan sinambung. Goresan sinambung umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan ke cawan atau medium baru. Cara kerja: sentuhkan ujung osek pada koloni dan gores secara kontinu sampai setengah permukaan agar. Putar cawan 180 derajat, lanjutkan goresan sampai habis. Tipe goresan sinambung atau kontinu juga dilakukan pada media agar miring dalam tabung reaksi. Kedua, goresan T. Tipe goresan T digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3. Cara kerja: tandai bagian luar bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag. Panaskan jarum osek dan tunggu dingin, kemudian lanjutkan strik zigzag pada daerah 2. Cawan diputar untuk memperoleh goresan yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada daerah 3. Ketiga, goresan kuadran. Tipe goresan kuadran hampir sama dengan goresan T, namun pola goresan dibagi ke dalam 4 bagian atau wilayah. Pembagian 4 wilayah diharapkan akan memisahkan koloni bakteri dengan lebih baik, sehingga diperoleh koloni tunggal bakteri. Tipe goresan kuadran dapat dilakukan dengan menggores secara zigzag maupun secara terputus. Cara kerja: tandai bagian luar bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 4 bagian menggunakan spidol marker. Inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag atau terputus. Panaskan jarum osek dan tunggu dingin, kemudian lanjutkan strik pada daerah 2. Cawan diputar untuk memperoleh goresan yang sempurna. Lakukan hal yang sama pada daerah 3 dan 4. Berikut merupakan gambar model penggoresan secara terputus atau metode A yang dapat kita amati pada gambar kiri atas, dan zigzag atau metode B yang dapat kita amati pada gambar kiri bawah pada teknik goresan kuadran. Bagian 3. Perhitungan jumlah bakteri. Perhitungan jumlah sel mikroba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain secara langsung dengan hitung mikroskopik atau direct microscopic count, menggunakan hemositometer, dan secara tidak langsung dengan hitung cawan atau plate count. Selain itu, juga terdapat perhitungan menggunakan metode NPN dan turbiniometri menggunakan alat spektrofotometer. Penghitungan langsung menggunakan hemositometer. Pada hemositometer, ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm persegi. Satu kotak besar di tengah dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm.
satu kotak sedang dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian, satu kotak besar tersebut berisi 400 kotak kecil. Tebal dari ruang hitung ini adalah 0,1 mm. Sel bakteri yang tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut, sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Cara perhitungan. Jumlah sel per mililiter dapat dihitung dengan mengalikan jumlah sel rata-rata tiap petak dikali 1000 dikali faktor pengenceran, lalu dibagi dengan luas petak dalam satuan milimeter persegi dikali kedalaman petak dalam satuan milimeter. Penghitungan tidak langsung. Hitung cawan atau angka lempeng total atau total plate count untuk bakteri. Prinsip metode hitung cawan adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar, maka sel mikroba itu akan berbiak, membentuk koloni yang dapat dilihat dan dihitung dengan mata telanjang, dan disebut dengan colony forming unit atau CFU. Metode hitungan cawan dapat dilakukan dengan menggunakan metode tuang atau pour plate dan metode permukaan atau spread plate. Penghitungan jumlah mikroba dianggap valid jika dalam suatu cawan tumbuh koloni sebanyak 30 hingga 300, sehingga jika pertumbuhan mikroba terlalu padat, maka harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Koloni per mililiter atau CFU per mililiter dapat dihitung dengan mengalikan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Faktor pengenceran dapat dihitung dengan mengalikan pengenceran awal dikali pengenceran selanjutnya dikali jumlah yang ditumbuhkan. Pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau spektrofotometri. Metode turbidimetri merupakan cara yang cepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Digunakan untuk uji antibakteri, di mana jumlah bakterinya dihitung dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan menggunakan larutan standar McFarland. Larutan McFarland standar digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan kekeruhan bakteri suspensi, sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membakukan mikroba pengujian. Cara kerja. Disiapkan larutan standar McFarland 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Yang pertama diukur, larutan McFarland 0,5. Selanjutnya, suspensi bakteri uji. Kalau nilai absorban suspensi bakteri uji lebih besar, maka dilakukan pengenceran sehingga didapatkan nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar McFarland, yaitu pada panjang gelombang 625 nanometer memberikan hasil nilai absorban 0,08 sampai 0,1 dan dilanjutkan dengan pembuatan kurva standar dan kurva pertumbuhan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun materi praktikum ini. Sekian presentasi pada praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk selalu semangat mengikuti praktikum mikrobiologi laut.